Oke, kalau saya mau nanya lagi nih. Yes. Eh, Banyaknya juga umat muslim yang tidak merayakan tahun baru, tapi mereka bikin pengajian itu untuk di tahun barunya itu. Itu bagaimana? Di Indonesia ya, Ya, di khususan Indonesia. karena ya itu mungkin terjadi juga di lingkungan saya seperti mengadakan pengajian, terus khataman Quran dan yang lain-lain sangkutannya dengan ibadah. Kalau menurut saya itu itu mungkin satu taktik ya para ulama atau mungkin rohanian setempat untuk mengajak anak-anak biar itu tidak terjadi perayaan di tahun barunya. Ya mungkin itu sebuah taktik kayak mungkin Wali Songo mencampur baurkan dirinya dengan kebiasaan adat orang Jawa di sekitar agar Islam ini bisa diterima. Begitu juga yang kita ketahui biar anak-anak ini nggak tahun baruan itu gimana sih? Ya mungkin dengan cara itu tadi. Ya kalau itu mungkin dilakukan setahun 2 tahun itu masih mungkin bisa diwajari. Tapi kalau itu dilakukan sebagai satu kewajiban atau mungkin terus menerus, itu ibaratnya seperti kita melakukan pengkhususan ibadah, di mana pengkhususan ibadah itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Seperti yang kita ketahui di kaidah-kaidah usul fikih seperti al-aslu fil ibadatil haram, asal dari ibadah itu adalah haram karena itu murni dari Allah, tidak boleh dari manusia. Kalau kita buat-buat ibadah, ujung-ujungnya seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasyarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu adalah yang baru. Yang baru ini apa? Yang baru dalam hal agama. Contohnya tadi, kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di tahun baru, dan itu nggak sekali 2 kali, tapi berangsur-angsur terus menerus. Dan itu khusus, bahkan bisa jadi wajib. Bisa jadi kita mewajibkan. Itu adalah satu yang baru. Dan yang baru itu wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan yang setiap yang baru kita adakan tadi itu adalah satu yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ini Nabi sendiri yang ngomong ya, bukan saya. Dan di dalam riwayat lain selanjutnya wa kullu dhalalatin finar, dan setiap yang sesat itu di neraka, maksudnya adalah dosa. Jadi kalau kita mau mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di tahun baru, itu al-umuru bimaqasidiha, harus ada maksudnya. Kalau maksudnya memang benar-benar agar menjauhi dari perbuatan-perbuatan perayaannya, itu setidaknya tidak ada pengkhususan. Ya nggak usah lah harus khusus di tahun baru, tapi di hari-hari biasanya tetap khataman, tetap seperti ini dan seperti itu. Masa kita umpamanya mengadakan tasyakuran di tahun baru untuk menghindari perayaannya, tapi di hari-hari biasanya kita tidak bersyukur, lah itu kan suatu hari yang harus dipertanyakan dalam diri kita sendiri. Eman dan lucu gitu, gimana kita kok tasyakurannya di tahun baru tok, tapi di hari-hari biasanya kita nggak bersyukur, bahkan malah mengeluh. Itu mungkin jawaban bagi kita semua yang mengkhususkan ibadah di hari-hari tertentu ya. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya. Ya, apa.